Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke habiba alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aitu kasiran min talabil ilmi min zamanina yajiduna ila al-ilmi wa la yasiluna aw min منافعه وثمارته وهي الأمل به والنسر يحرمون لما أنهم طائفته وكونه شرائطه كل من أخطاء طريق ضل ولا ينال المقصود كل أو زل. أردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أستاذي أولياء العلم والحق رجاؤه دعا لي من الراغبين. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke habiba alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut pelajaran yang kemarin di malam Selasa tentang kitab Ta'lim Muta'alim, yang mana di sini menerangkan bahwa banyak sekali orang yang menuntut ilmu, namun ilmu tersebut didapatkan, namun tidak manfaat, tidak menghasilkan. Karena apa? Ilmu tersebut tidak diamalkan. Tidak pernah mendengar seorang guru, apa perkataan seorang guru tidak pernah didengar. Bahkan ilmu, segala macam ilmu dia dapatkan, namun tidak pernah diamalkan. Aradtu wa ahbabtu an ubayna lahum tariqal ta'allum. Di sini menerangkan bahwa Aradtu itu kalau bahasa Arabnya itu nemu ingsun, atau kalau bahasa kitanya telah ditemukan sebuah cerita tentang perjalanan menuntut ilmu. Di dalam kitab ini banyak sekali pasal-pasal yang menerangkan tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang menuntut ilmu harus tahu dulu siapa gurunya, siapa ustadznya, apa yang harus didengarkannya. Wasami'atu minal ustazi al-ula al-ilma wal haq. Kita harus mendengarkan tentang ilmu, tentang hukum. Raja'ad doa, dan kita mengharapkan doa daripada
guru. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita harus mencari ridho guru. Jangan sampai menyakiti kepada guru. Kalau guru sudah benci, kemudian kita tidak didoakan, maka ilmu yang kita dapatkan tidak akan manfaat. Sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun kepintaran kita, kalau guru kita tidak ridho, jangan harap kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, hati-hati. Jangan sampai nanti kalian menuntut ilmu bikin sakit hati seorang guru. Ya, tuh makanya baru bisa merasakan. Dulu bandel sekali, bandel, suruh ngaji malah kabur, suruh nasri, tasripan, talaran malah tidur. Ya, ternyata terasa sampai saat ini. Ya, betapa indahnya menjadi seorang guru. Siang dan malam mikirin, bahkan lagi di kamar mandi juga mikirin gimana caranya bahwa murid tersebut biar bisa, murid tersebut biar paham, murid tersebut biar jadi orang yang soleh dan soleha. Ini yang saya rasakan. Karena apa? Seorang guru itu bahkan dia mau tidur pun pasti yang diingat tuh murid-muridnya. Karena yang saya rasakan seperti itu. Benar kata di dalam kitab ini menerangkan bahwa seorang guru itu ketika hendak tidur pasti yang diingat tuh bukan keluarganya. Yang diingatnya itu adalah seorang muridnya. Ya Allah, si Fulan bin Fulan belum bisa ngaji. Ya Allah, si Fulan dalam keadaan sakit. Ya Allah, Fulan bin Fulan dalam keadaan banyak masalah, kebingungan. Ya Allah, Fulan bin Fulan belum mendapatkan jodoh, macam-macam. Ya Allah, Fulan belum bisa apa-apa, belum bisa baca wudu, belum bisa bacaan sholat, belum bisa baca Quran. Ya Allah, Fulan bin Fulan ketika saya tanya, beliau tidak bisa menjawab. Ternyata rasakan sendiri. Ya, luar biasa nih. Ya, kita beruntung duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, kita mendapatkan segalanya. Mungkin pada saat ini tidak terasa. Oh, ngajinya begitu lagi, bosan. Salawatan lagi, hadroh lagi. Ya, yang kelihatan teh aoeng lagi nih. Ya, alung lagi. Ngajinya monoton, ratib lagi. Ya. Tapi apa yang didapatkan dalam hati kita masing-masing? Karena apa? Kita niatkan dari rumah sampai sini, yaitu ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Walaupun ngajinya setiap hari, bahkan setiap minggu, kajiannya itu lagi, salawat lagi, burdah lagi, ya, subtudur lagi, hayya salawatnya itu terus. Tapi kenapa dalam hati kita gak pernah ada kebosanan? Karena apa? Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Gak ada yang rugi orang yang sering membacakan salawat. Bahkan kita sering dengar dari guru-guru kita, orang yang sering baca salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut
kehidupannya akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Lisannya setiap hari menyebutkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuh. Kita meminta keridhaan dari guru, minta doa daripada guru, ya. Al-mukhlisin, ya, penuh dengan keikhlasan, bil fauzi, kebaikan, wal khilasi, dan keselamatan. Kita minta ridhonya kepada guru. Ya, jika kita dalam keadaan kesalah, atau kita bikin salah, atau kita bikin bisa guru benci, maka kita berusaha untuk meminta maaf dengan hati kita penuh keikhlasan. Kita minta keselamatan, ya, fi yaumiddin, untuk di akhirat hari kiamat. Karena apa? Seorang guru mempunyai keinginan, seorang guru pasti doanya akan ditunggu sampai hari kiamat. Masya Allah, ya, sampai segitunya, ya. Ba'du ma istakhtu Allah Ta'ala fihi wa samaituhu ta'limul muta'alim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan selalu hidupnya akan selalu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak terasa sama kita. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu banyak sekali godaannya. Orang-orang pada pegang uang, kita enggak. Orang-orang makannya enak, kita enggak. Orang-orang pada bisa bebas nongkrong, kita enggak. Itu menuntut ilmu, ya. Sampai alim ulama mengatakan bahwa kitab tersebut, kitab ini dinamakan Ta'limul Muta'alim, ya. Apa Ta'limul Muta'alim itu? Adalah Thariqul Ta'alumi, ya, menceritakan tentang orang yang belajar ilmu agama, perjalanan menuntut ilmu. Wa ja'altahu, dan dijadikan semuanya ini kitab Thariqul Ta'alum, pusulan piro-piro pasal. Di dalam kitab ini ada beberapa yang namanya pasal. Faslun fi mahiyatil ilmi. Yang sepasal itu menerangkan tentang mahiyahnya ilmu. Apa mahiyahnya ilmu? Mahiyahnya ilmu itu adalah Mahi itu adalah suatu keutamaan. Keutamaan menuntut ilmu, keutamaannya ilmu, ya. Apa sih keutamaannya ilmu? Yaitu keikhlasan. Pertama kita harus ikhlas dulu sebelum menuntut ilmu. Kita harus ikhlas dulu. Kalau semuanya kita sudah ikhlas, insya Allah menuntut ilmu itu sangat mudah dan tidak ada merasa beban. Ya, kadang-kadang kita kebalik, disuruh ke majelis kadang-kadang dipaksa sama orang tuanya.
bahkan ke pesantren. Udah sana ke pesantren, jangan pulang mulu pesantrennya, sana balik lagi ke pesantren. Jadi ke pesantren juga kadang-kadang suka kepaksa, aduh ini pulang suruh pesantren lagi, di pesantren malas, teman-teman pada pulang. Ya, keutamaan ilmu adalah ikhlas. Ya. Wal fiqhu wa fadlihi, dan ilmu fikih dan keutamaannya ilmu fikih tuh diutamakan. Kenapa sih kita harus belajar ilmu fikih? Ya, apa sih keuntungannya ilmu fikih teh? Karena ilmu fikih itu adalah ilmu agama yang mengikuti dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya sholat, di antaranya wudu, ya, di antaranya rukun-rukun sholat. Terus bab air, Masya Allah, bab air. Kalau menjelaskan tentang bab air nggak sampai 3 hari, ya. Bab air itu luar biasa. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang bab air. Yang kemarin seharusnya jelasin bab air dulu, baru yang lainnya, rukun sholat, ya, itu seharusnya tersusun. Dikarenakan kemarin saya ambil dari kitab Yaqutun Nafis untuk fikihnya, jadi diambil dari bab wudu, bab sholat. Ya, insya Allah nanti akan kita buka tentang bab air. Di antaranya air itu banyak, ya. Air itu ada berapa, Bang Ipan? Air yang suci yang boleh dipakai wudu ada berapa macam? Ada berapa? 7. Siapa yang jawab? Tenur. Tenur ada 7 tenur. 1. Ayo, jangan malu-malu. Tenang. Ada 7 benar. Bang Ipan juga ada 7 benar. Malu-malu Bang Ipan ini, ya. Ilmunya banyak Bang Ipan, ya, cuma belum dikeluarin, masih ngebuang, belum dikeluarin, ya. Ada 7. 1. Siapa yang tahu? Tenor. Air, Aldi, Bang Ipan? Air sumur. Terus? Air hujan. Terus? Ya, kasih tahu sedikit bocorannya. Air itu ada 7, terbagi 2, ya. Yang 3 dari langit, yang 4 dari bumi. Oh. Yang dari langit ada berapa? 3. 1 air hujan. 2 air salju. Yang ketiga air embun. Oh. Sekarang yang dari bumi, air laut, terus air sumur tadi itu. 2 lagi, air sungai. 1 lagi, air mata air. Kayaknya ngeliat Google.
soalnya nyumput nih, ngajinya nyumput. Ya, sekali lagi, air itu ada 7 terbagi 2, yang 3 dari langit, yang 4 dari bumi. Tuh kalau ditanya airnya ada berapa sih? Nggak tahu, banyak air mah, air aqua, Yasmin, ya, 2 tang. Apa itu mereknya? Aduh, Sindur, ya. Yang dari langit ada 3, air hujan, air salju, air embun. Tuh, masya Allah, ya. Air embun kalau banyak itu bisa dipakai wudhu. Air salju juga kalau banyak bisa dipakai wudhu, bisa dipakai sesuci. Air hujan kalau banyak itu bisa dipakai sesuci, ya. Yang keempat lagi itu air dari bumi, ya. Pertama air sumur, ya, sumurnya yang dalam, airnya yang banyak. Tuh, ya. Ngambil air wudhu, jangan air yang sedikit, dikhawatirkan nanti, ya, kena bercak air yang habis dipakai wudhu. Nanti ada namanya tuh air musta'mal. Apa sih air musta'mal? Air suci yang tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh, air musta'mal nih, punya basbak nggak di rumah? Atau ember? Ada, ya. Nih, misalkan ini ember, ngambil air wudhunya di ember yang paling tinggi, di bawahnya ini ember lagi nih, ya. Nah, seperti ini. Ini apa namanya? Paralon. Bang Rizal ambil wudhu dari paralon ini. Pancoran lah pokoknya mah, ya. Bahasa Inggrisnya gerujukan, ya. Kemudian air yang sudah dipakai wudhu ini sama Bang Rizal jatuh ke ember yang ada di bawah. Ember yang ada di bawah ini disebutnya air musta'mal, air suci tidak mensucikan. Boleh dipakai minum, boleh dipakai nyuci, boleh dipakai mandi, tapi tidak boleh dipakai wudhu atau tidak boleh dipakai istinja, ya. Nggak boleh dipakai sesuci atau misalkan membersihkan najis, nggak boleh, karena air yang sedikit, ya, tidak mensucikan. Air yang suci yang sedikit tapi tidak mensucikan. Boleh diminum, boleh dipakai nyuci piring, boleh, tapi nggak boleh dipakai wudhu. Tapi kalau misalkan di bawahnya bukan satu ember, misalkan satu empangan, itu boleh, karena lebih daripada 2 kulang. Kulang itu apa sih? Ya, kalau ukuran kulang itu apa ya? Kalau 25 liter dikalikan 12, berapa tuh?
25 kali 12 berapa? 300 liter air. Tuh. Karena kalau bahasa orang tua dulu mah 12 black minyak tanah. Tuh. Black itu apa ya? Dirigen. 12 dirigen minyak tanah yang ukuran 25 liter dikali 12. 25 kali 15 kali 12 300 liter. Ya, hati-hati rekan-rekan yang punya di rumahnya yang kamar mandinya punya pasbak. Tahu kan pasbak? Tahu. Hati-hati ketika kalian ambil wudu. Jangan sampai airnya itu air wudu yang misalkan di airnya itu membasuh muka. Jangan sampai cipratannya ini ke tempat semula. Ya, kalian harus perhatikan. Ya, yang punya pasbak kecil kurang lebih dari 300 liter. Hati-hati itu, ya. Kalau misalkan air wudu tetesannya balik lagi ke atas atau ke tempat asalnya, maka wudu kita tidak sah. Kenapa? Orang banyak sekali penghuni neraka dikarenakan orang tersebut ya sesucinya tidak rapi. Banyak orang yang sholat tapi masih banyak seperti mana para pemimpin kita. Mereka pakai pakaian bagus, pakai peci. Mereka menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Tapi kenapa mereka masih bisa berkhianat kepada negara ini? Masih bisa menyakiti kepada rakyat. Karena apa? Saya yakin salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang salatnya diterima oleh Allah, maka orang tersebut akan menjauhi perbuatan keji dan munkar. Ini banyak, Masya Allah, Subhanallah, sudah ada di mata kita, depan mata kita. Ya, para pemimpin sudah luar biasa. Sekarang semuanya jolim. Ya, tadi Habibadah Hamid menginstruksikan bahwa malam hari ini bacakan suratul Fatihah, dikhususkan buat negeri ini. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim untuk negeri ini dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para saudara-saudara kita sedang berjuang. Ya, sudah ada yang meninggal, sudah ada yang terluka, bahkan sudah ada yang kritis. Ya, kita hanya bisa berdoa. Kita doakan para saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Ini luar biasa. Kita hidup di akhir zaman, ya. Karena apa? Orang banyak yang menghindar daripada orang-orang yang ahli fikih. Karena sebab orang yang sudah tidak belajar tentang fikih, tidak dekat sama ulama, tidak mencintai lagi alim ulama, maka zaman tersebut adalah zaman yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman yang pernah disebutkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Ketika zaman tersebut sudah datang, orang-orang tersebut menghina para alim ulama, menjauh daripada alim ulama, Allah akan berikan 3 perkara. Yang pertama, yarfa'illahu rizqu min kasbihim, berkatan min kasbihim, Allah akan angkatkan keberkahan dalam rezekinya. Makanya para pejabat-pejabat padahal sudah kaya, pengen kaya, mereka sudah aman, dikasih mobil,
kasih fasilitas rumah, ya, digaji yang besar, tapi mereka masih haus karena harta. Karena apa? Hartanya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingin terus diberikan 1 juta nggak puas, pengen 10 juta, diberikan 10 juta nggak puas, pengen 100 juta. Ini luar biasa. Karena apa? Keberkahan hartanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun Bang Sandi punya duit 10.000, ya, dibelikan rokok 5, alhamdulillah teman-temannya bisa menikmati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkah walaupun 10.000 juga, ya, teman-temannya pada bisa ngerokok, bisa ngelamun, curhat, ya, cerita. Benar nggak? Ya, berkah. Tuh. Yang kedua, wa yusallitullaha sultanan zaliman. Allah akan berikan zaman tersebut adalah seorang pemimpin yang zalim. Sudah nyata zaman sekarang. Berarti kita sudah datang di zaman yang mana zaman tersebut yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di akhir zaman. Yang ketiga, Allah akan matikan orang tersebut matinya tidak membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ya, kita mudah-mudahan rekan-rekan semua di sini, ya, masih cinta sama orang-orang yang ahli fikih, para alim ulama, para habaib, para kiai. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dan para keturunan-keturunannya selalu mencintai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ya, akhlak kita tergantung ucapan kita. Kalau ucapan kita baik, selalu memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakin akhlak kita akan baik. Ya, itu rekan-rekan semua. Insyaallah nanti kita akan belajar tentang ilmu fikih, ya, tentang ilmu fikih, dan insyaallah, ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat pada semangat, karena luar biasa ini, ya, udah hujan, ya, lagi dalam keadaan corona segala macam, terus banyak yang nganggur pada di rumah, malas ngajinya, malas, benar enggak? Serba malas. Karena apa? Ini cobaan akhir zaman. Pengennya tidur, makan, ya, main, pengen seperti itu tiap hari, pengennya seperti itu, ya. Cuma kita akan menyesal nanti. Orang-orang sudah sampai Jakarta, kita baru bangun, ya. Orang-orang sudah sampai Pasar Anyar, kita baru bangun. Jangan terlalu santai, ya, sedang-sedang aja. Yuk para pemuda, para pemudi, rekan-rekan akhwat, sepakat, ya, karena kita ini hidup di akhir zaman, ya. Kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sering-sering baca Al-Quran, ya. Jangan sering-sering buka handphone, sering-seringlah buka Al-Quran, ya, karena handphone itu luar biasa, ya. Handphone ini luar biasa nih. Ini yang merusak memori kita ini, ya. Dulu orang tua kita sengaja naruh Al-Quran itu di meja, di samping tempat tidur, biar bangun lihat Al-Quran, ngambil wudu, sholat tahajud, baca Al-Quran. Sekarang kalau bangun bukan lihat Al-Quran, tapi nyariin handphone. Waduh, handphone
mana nih handphone nih? Ya, sampai handphone hilang pun yang disalahin banyak. Keluarga kita, orang tua kita, adik kita, ya. Subhanallah, ini luar biasa nih. Memori kita dicuci sama ini. Karena kan hati-hati ya. Ya, saya bukan fanatik sama handphone, saya juga punya handphone. Saya juga punya handphone. Kita gunakan handphone ini dengan baik. Al-Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsi mengatakan, ya, orang sekarang, orang tua sekarang, ya, lebih takut anaknya main pisau, tapi lebih dibiarkan anaknya itu main handphone. Padahal handphone ini lebih berbahaya dari pisau. Kalau pisau paling terluka, berdarah. Tapi kalau handphone ini otaknya akan kecuci, otak memorinya akan diacak-acak. Bahkan anak-anak sekarang ini disuruh sama orang tuanya kadang-kadang suka ngelayan, pura-pura nggak ngedenger. Ya, kadang-kadang orang tuanya nyuruh kita main handphone. Terus bahkan kemarin dengar ada anak majlis yang setiap harinya nyuruh orang tuanya cuci bajunya. Nggak ridho tuh. Nggak ridho. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak ridho kalau kalian nyuruh orang tua kalian cuci pakaian kalian. Kalian sudah besar, ya. Saya nggak ridho, saya nggak ikhlas kalau kalian menjadi anak yang sering nyakitin kepada kedua orang tua. Saya yakin kalau kita sering ngerepotin orang tua, insya Allah kita akan direpotkan sama anak-anak kita. Ya, hati-hati rekan-rekan. Kita sudah dewasa, cucilah baju kita sendiri, ya. Kecuali kita dalam keadaan capek banget, ya, habis pulang kerja, itu hati-hati ya. Dengar kemarin ada anak majelis yang sering nyuruh orang tuanya cuci baju. Ini subhanallah luar biasa, ya. Bahkan setiap hari di majelis sering menyampaikan jangan sekali-kali kita menyakiti kepada kedua orang tua. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kita akan jatuh di hadapan orang lain, ya. Kita akan mendapatkan suatu perkara yang jelek di mata Allah, jelek di mata manusia, jelek bahkan di mata seorang guru pun. Kita adalah manusia yang sangat jelek akhlaknya, ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua pada berubah, amin ya Allah rabbal alamin. Udah dewasa menyuci sendiri, ya. Kita sudah mendapatkan hukum taklid daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari sekarang, ya. Belajar nyuci baju sendiri, ya. Masa dari dulu dicuciin mulu. Ini rekan-rekan akhwat suka pada bantu nggak kalau di rumah? Bantu orang tuanya kan? Enggak. Ya. Oh, di hidung. Ya. Bantuin sesibuk apapun kita, jika ada waktu sempatkanlah, ya. Sempatkan ngobrol sama ibunda kita, sempatkan ngobrol sama umi kita, sempatkan ngobrol sama mamah kita. Luar biasa, nanti kita akan rasakan ketika mamah kita sudah menutup mata yang terakhir. Biasanya pagi-pagi ngebangunin kita, biasanya pagi-pagi ngomel sama kita, biasanya pagi-pagi ngedoain kita, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba nggak ada, dipanggil sama Allah.
apa yang kita akan perbuat, sedangkan kita belum bisa membahagiakannya. Rekan-rekan semua, karena sendiri sampai saat ini sangat menyesal dan gak pernah hilang perasaan. Makanya suka sedih kalau melihat kalian baik sama orang tua kalian. Karena luar biasa dulu ketika masih pesantren, orang tua kerja siang malam, dia gak pedulikan. Bahkan berangkatnya malam jam 11:30, pulangnya jam 1 siang, dilanjut jam 1 siang sampai maghrib, terus sampai malam lagi, tidurnya cuma sebentar. Makanya sampai saat ini selalu teringat. Karena apa? Belum bisa membahagiakannya. Terlalu lama di pondok pesantren, jarang sekali ikut bantu. Ya, ini luar biasa. Pada saat ini, rekan-rekan semua, selagi ada orang tua kita, secerewet apapun orang tua kita, itu adalah suatu cobaan, suatu anugerah buat kita semua. Marahnya mereka adalah marahnya kasih sayang mereka. Ya. Nanti kalian akan terasa ketika mereka dalam keadaan sakit, mereka sudah tidak bisa bangun, bahkan sudah tidak bisa makan. Di situ rasa penyesalan kita akan datang. Ya. Jangan rekan-rekan semua, saya minta jangan sekali-kali kalian menyakiti mereka. Kita berkumpul yang mana tempat ini selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu keberkahan, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Jangan sampai amal kita yang puluhan tahun hilang begitu saja. Ya, dengan sering kita menyakiti kepada kedua orang tua, ya. Titip, kalau kalian melanjut seperti itu terus, sering menyakiti kedua orang tua, sering nyiksa orang tua, demi Allah, demi Rasulullah, sendiri tidak ridho dan tidak pernah mengajarkan. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan paham. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ba'du faslun fihi ba'd. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan malam Selasa. Ya, insyaallah. Karena kondisi malam hari ini kurang fit karena belum istirahat dari tadi pagi. Pulang tadi jam 3:30, nggak taunya diajak hujan-hujanan sama Pak Lurah sampai 5:30. 5:30 istirahat sebentar, mandi, jam 6:05 berangkat ke rumah Pak Umar, dan sampai saat ini belum istirahat. Minta doanya kepada rekan-rekan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten malam hari ini kondisi kurang fit, jadi penjelasannya kurang tersusun karena memang jantung lagi dalam keadaan kurang fit, ya. Minta ridhonya, mohon ridhonya malam hari ini pelajaran. Insyaallah nanti malam Selasa akan diulang dari awal biar kalian cepat paham, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.